Kemudian berkenaan dengan hukum yang ketiga, itu adalah berkenaan dengan khamar, tindak pidana dan hukumannya yang berhubungan dengan khamar. Ya. Khamar itu adalah bahasa Arab, itu berarti menutup. Istilahnya menutup di sini adalah sesuatu yang bisa menutup akal. Artinya karena khamar dia meminum khamar ini ya, dapat menutup akalnya. Ya, artinya dia tidak sulit untuk nanti berpikir. Ya, menurut pengertian Orov pada masa itu, khamar adalah apa yang bisa menutupi akal yang terbuat dari perasaan anggur. Ya, perasaan anggur. Sedangkan dalam pengertian syarak, khamar tidak terbatas itu pada perasaan anggur. Bisa saja perasaan yang lainnya. Artinya di sini yang dapat menjadikan mabuk itu kan bukan anggur saja, termasuk madu, termasuk bahan-bahan yang lainnya. Nah, artinya yang khamar ini bukan hanya terbuat dari perasan anggur, bisa jadi dari buah yang lainnya. Artinya yang jelas di sini yang khamar ini menjadikan seseorang itu menutup akalnya, menjadikan seseorang itu mabuk. Ya, khamar adalah segala sesuatu yang mengacaukan akal. Ya. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Ya, apapun itu jenisnya, dari apapun itu dibuat, dari anggur, madu, atau dari bahan yang lainnya, alkohol atau lainnya, asalkan itu yang memabukkan, itu namanya khamar, termasuk dalam kategori khamar. Dan setiap khamar itu adalah diharamkan. Haramkan kenapa? Karena adalah sesuatu yang mengacaukan akal. Ya, tidak boleh kita mengkonsumsi sesuatu yang dapat mengacaukan akal kita. Ya. Semua yang mengacaukan akal dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Nah, ini bisa dilihat pada An-Nisa 43 Al-Maidah ayat 90-91. Ya, hukum keharaman khamar. Nah, di dalamnya itu termasuk minuman yang memabukkan, narkotika, obat-obat terlarang. Ya, maknanya itu luas, termasuk di sini narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya, had itu peminum dari khamar. Had itu peminum dari khamar. Kita lihat di surat Al-Maidah ayat 91 sampai dengan 92. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya, sesungguhnya meminum khamar, innamal khamru, sesungguhnya meminum khamar, wal maisir, dan berjudi, kemudian wal azlam, wal ansab, itu berkorban untuk berhala, dan wal azlam, mengundi nasib ya, dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Rijusun min amal syaitan, adalah termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, ya, maka jauhilah perbuatan itu. Karena ini kita disuruh untuk menjauhinya, berarti yang semua ini menandakan ini semuanya haram. Baik khamar, baik berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, semuanya itu haram. Karena ada katanya di sini, jauhilah. Artinya itu dilarang untuk dilakukan. Kalau dilarang untuk dilakukan berarti haram untuk dilakukan. La'allakum tuflihun, agar kamu itu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Innama yuridu asyaitan, sesungguhnya yang namanya syaitan itu bermaksud. Ya, ada maksud setan itu, yaitu hendak ayyuqi'a bainakumul adawata. Nah, hendak bermaksud, hendak menimbulkan itu permusuhan itu di antara kamu, dan kebencian, wal baghdha'a, dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar, fil khamri, lantaran meminum khamar, lantaran berjudi itu. Nah, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kamu itu dari mengingat Allah, wa anis sholah, nah, dan dari sholat. Nah,
fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi inilah dalil berkenaan dengan dilarangnya kita untuk meminum khamar. Kalau dikembangkan lebih lanjut, itu bukan hanya meminum khamar saja, termasuk orang yang menjual khamar atau membuat khamar itu sendiri, itu kena, dilarang. Nah, minum khamar walaupun itu tidak memabukkan, itu tetap namanya haram. Nah, karena ada khamar ini yang memabukkan, ada juga yang tidak sampai memabukkan. Tapi meskipun atau walaupun tidak sampai mabuk, tetap itu haram. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri. Mereka itu bertanya kepadamu itu tentang khamar, wal maisir, dan judi. Kul fihima ismun kabir. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Ismun kabir, dosa yang besar. Ya. Kemudian kita lihat ada tahapan-tahapan dalam pengharaman khamar. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat dalam Al-Quran adalah ayat yang pertama turun itu kan ada 4 tahap ayat yang turun itu berkenaan dengan khamar. Tahapan pengharaman khamar itu ada 4 tahap. Ya, ayat yang pertama berkenaan dengan informasi kelebihan kurma dan anggur. Ayat yang kedua tentang turun ayat selanjutnya yaitu tentang perbandingan manfaat materi dan bahaya fisik. Kemudian setelah ayat ini turun ayat selanjutnya berkenaan dengan larangan dalam waktu tertentu. Nah, kemudian turun lagi setelah ini ayat berkenaan dengan pengharaman menyeluruh atau total terhadap khamar. Nah, ini bagian tahapan keharaman khamar yang berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, ini contohnya tahapan pengharaman khamar. Contoh yang paling jelas mengenai penetapan hukum yang beransur-ansur itu ialah diharamkannya minuman keras. Mengenai hal ini, pertama-tama Allah berfirman. Ya, pertama, Allah berfirman yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan, dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Ayat ini menyebutkan tentang karunia Allah apabila yang dimaksud dengan rezeki ialah segala yang dimakan. Segala yang dimakan dari kedua pohon tersebut seperti kurma dan kismis. Inilah pendapat dari jumhur ulama bahwa pemberian predikat baik kepada rezeki sementara sakar tidak diberinya. Merupakan indikasi bahwa dalam hal ini pujian Allah hanya ditujukan kepada rezeki dan bukan kepada sakar. Kemudian turun firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini membandingkan antara manfaat minuman keras khamar yang timbul sesudah meminumnya seperti kesenangan dan kegairahan atau keuntungan karena memperdagangkannya, dengan bahaya yang diakibatkan seperti dosa, bahaya bagi kesehatan tubuh, merusak akal, menghabiskan harta, dan membangkitkan dorongan-dorongan untuk berbuat kenistaan dan durhaka. Ayat tersebut menjauhkan khamar dengan cara menonjolkan segi bahayanya daripada manfaatnya. Kemudian turun firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. An-Nisa ayat 43. Ayat ini menunjukkan larangan minum khamar pada waktu-waktu tertentu. Bila pengaruh minuman itu akan sampai ke waktu sholat, ini mengingat adanya larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai pengaruh minuman itu hilang dan mereka mengetahui apa yang mereka baca dalam sholatnya. Selanjutnya firman Allah keempat, yaitu hai orang-orang beriman,
Nah, sesungguhnya khamar berjudi berhala, mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu. Ya, ini adalah pengharaman total. Nah, pengharaman menyuruh total terhadap khamar. Kemudian ada juga hadis ya dari Aisyah dari Nabi SAW, qala kullu syarabin asqara. Nah, artinya setiap ya minuman ya kullu syarabin asqara, setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram, bahwa haram. Kullu syarabin askara, bahwa haram. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Nah, kemudian ada hadis dari Sunan At-Tirmidzi, hadis 1788. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram." Nah, sesuatu yang memabukkan, ma askara, nah, sesuatu yang memabukkan, kasiruhu faqaliluhu haram. Baik itu banyak ataupun sedikit, ya tetap itu adalah haram. Ini hadis berkenaan dengan keharaman dari khamar itu sendiri. Kemudian hukum minuman yang memabukkan. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya mengenai bid'ih. Ya. Anil bid'ih, faqalah, kemudian minuman keras yang terbuat dari madu, lalu beliau itu bersabda, kullu syarabin asqara fahuwa haram. Setiap minuman yang dapat memabukkan hukumnya haram, meskipun di sini terbuat dari madu. Artinya kalau madu itu diolah menjadi minuman keras, ya minuman yang memabukkan, maka itu haram hukumnya. Minuman yang memabukkan itu sangat berbahaya karena akan menghilangkan ingatan orang yang meminumnya. Kalau sudah sampai hilang kesadaran, maka kemungkinan untuk melakukan hal yang terlarang lainnya akan tidak sehat, akan melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karenanya, Islam dengan tegas melarang meminum minuman yang dapat memabukkan. Walaupun sedikit, tetap hukum minuman yang memabukkan adalah haram. Kesimpulannya adalah khamar, bit, wine, atau sejenisnya, dan segala minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Khamar itu adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang al-jahiliyah. Ya, ini bahaya khamar, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini masing-masing sama berpengaruhnya. Larangan keras menghadiri jamuan minuman khamar. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menghadiri perjamuan yang mengedarkan khamar. Di hadis yang lain juga diriwayatkan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, jangan duduk di dekat meja yang di atasnya itu diedarkan khamar. Ada juga yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda telah melarang dari 2 tempat, ya, duduk menghadap hidangan yang di dalamnya diminum dihidangkan khamar, dan 2, seseorang makan dalam keadaan tengkurap. Ya. Hadis-hadis ini jelas dan tegas menunjukkan larangan menghadiri jamuan makan yang di dalamnya itu disediakan khamar. Sebab larangan tersebut adalah karena jika ikut duduk dan menikmati jamuan tersebut, meskipun kita tidak ikut minum khamar, maka hal itu menunjukkan bahwa hati kita ridho dengan kemungkaran tersebut dan menyetujuinya.
Demikian pula jika yang ikut dihidangkan adalah makanan dan minuman lain yang haram selain khamar, misalnya babi, dan kita mengetahuinya. Ini perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Lebih-lebih lagi mereka yang sedang menempuh studi atau bekerja di negeri-negeri kafir. Tidak jarang ada undangan jamuan makan, entah bentuknya makan siang atau makan malam, dan tentu saja di dalamnya disajikan khamar. Makanan yang berasal dari babi dan makanan minuman haram sebagainya, seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir tentu saja tidak akan meremehkan dan menyepelekan larangan tersebut. Hal ini sebagaimana larangan untuk duduk-duduk di suatu majelis yang di dalamnya berisi olok-olok dan candaan terhadap ayat-ayat Allah. Nah, dikecualikan dalam larangan tersebut adalah jika hadir dalam rangka menjelaskan kebatilan perbuatan tersebut, dalam rangka menasihati atau dalam rangka memperbaiki, sehingga mereka meninggalkan maksiat tersebut. Lebih-lebih lagi jika yang mengundang tersebut adalah saudara sesama muslim, namun terjerumus dalam maksiat semacam itu. Adapun jika hadir sekedar ingin menikmati meskipun dia hanya makan minum yang halal, maka tetap itu dilarang. Jadi tentang larangan keras menghadiri jamuan minuman keras. Kemudian ada hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan itu dari Anas ibnu Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dihadapkan seorang laki-laki. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utiya birajilin. Pernah dihadapkan seorang laki-laki yang terbukti itu meminum khamar. Qad syaribal khamrah, meminum khamar. Lalu beliau menderanya. Fajala dahu bijari dataini nahwa arba'in. Lalu beliau menderanya dengan 2 buah pelepah kurma. Ya, sebanyak itu 40 kali. Qala wa fa'alahu. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Abu Bakar. Falamma kana Umar istasyaran nas. Ya. Ketika pada masa pemerintahan Umar, ya, maka ia minta pendapat kepada orang-orang. Abdurrahman itu berkata, maqala Abdurrahman akhaffal hududi samanina fa amara bihi Umar. Ya. Hukuman dera yang paling ringan itu adalah 80 kali. Fa'amara bihi Umar. Lantas Umar itu memutuskan itu seperti itu. Ya, kemudian hadis An-Nasai hadis 5568. Dari Abi Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, iza sakira fajliduhu. Jika ia mabuk maka cambuklah. Kemudian jika ia mabuk lagi maka cambuklah. Fajliduhu summa insakira, dan jika dia mabuk lagi maka cambuklah. Fajliduhu summa qala fir rabi'i, kemudian pada keempat kalinya kemudian bersabda, ya fatribuhu unuqahu, maka bunuhlah. Ya. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala kullu muhammirin khamrun, ya, bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, wa kullu, dan segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, wa kullu muskirin haram, wa man syariba muskiran, dan barang siapa apabila minum sesuatu memabukkan maka sholatlah sholatnya selama 40 pagi itu tidak diterima. Ya, masih ada muskiran buhisat sholatuhu arba'ina sabahan fa in taba taballahu alaihi. Apabila ia bertobat maka Allah akan menerima tobatnya, dan jika pada kali keempatnya, ya, fa in ada rabi atah, dan jika dia mengulang pada kali keempatnya ia kembali minum,
Ya, kembali penuh. Karena haqqan 'ala Allahu ayasqiyahu min natil khabali. Ya. Kemudian ya, keempatnya, ia kembali minum, maka menjadi hak atas Allah untuk memberinya minum dari tinah al-khabal. Beliau ditanya, kila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qala sadidu ahlin nar wa man saqahu sagiran la ya'rifu halalahu min haramihi kana haqqan 'ala Allah. Ya, itu adalah nanah itu penghuni neraka, sadidu ahlin nar. Ya. Wa man saqahu, dan barang siapa yang minum khamar, khamar anak kecil, ya sogir, ya, sementara anak kecil tidaklah mengetahui, la ya'rifu halalahu, sementara anak kecil tidaklah mengetahui kehalalannya, min haram, dan haramnya, maka halal bahwasanya anak kecil tidaklah mengetahui yang halal dan haram, ya, maka karena haqqan 'ala Allah, maka Allah akan memberinya minum dari tinah al khabal, yaskiyahu min tinatil khabal. Hikmah pengharaman khamar itu adalah untuk menjaga keselamatan agama, akal, badan, dan harta. Orang yang terbukti meminum khamar dengan pengakuan sendiri atau kesaksian, ya, kesaksian dua orang yang adil, punggungnya itu dicambuk 80 kali, jika orang yang merdeka dan jika budak dicambuk 40 kali, kemudian apabila masih mengulangi yang keempat kali, ancamannya adalah hukuman bunuh atau mati. Pelaku didudukkan di atas tanah, lalu punggungnya dipukul dengan cambuk yang sedang, tidak keras dan tidak ringan. Pelaku yang dikenal had khamar disyaratkan muslim balik belaka, minum dengan sukarela, mengetahui keharamannya dan sehat. Nah, ini contoh-contoh hal yang seperti ini dilarang dalam hal meminum khamar. Ya, karena kita tahu sangat banyak efek sampingnya itu dari segi kesehatan dan juga efek samping dari segi sosial dan hal-hal yang lainnya. Sangat banyak efek dari yang namanya khamar itu. Khamar kemudian berkenaan dengan khamar dan pengobatan. Hadis yang diriwayatkan itu dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, annahu qala, bahwasanya berkata, likulli da'in qala, ya, setiap penyakit itu ada obatnya, likulli da'in dawa'un, ya, setiap penyakit itu ada obatnya apabila ditemukan obat yang tepat. Fa iza usiba dawa'ud da'i, apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuh penyakit itu. Ya. Bara'a bi istilah, akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Daud, hadis 3376. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala da'a, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah telah menurunkan itu penyakit. Ya. Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Ya, penyakit dan obat yang menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'in, dan menjadikan setiap penyakit terdapat obatnya. Maka berobatlah. Ya. Fatadawau, maka berobatlah, dan jangan berobat wala tadawau biharam, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, ini dilarang. Tidak boleh itu berobat dengan sesuatu yang haram. Bagaimana dengan berobat dengan khabar? Itu jelas haram. Karena jelas di sini dikatakan bahwa wala tadawau biharam, dan janganlah itu berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Wa'il Dzakara Tariq, dari Wa'il Al-Aqamah bin Wa'il, dari ayahnya Tariq bin Syuawid, ya, Al-Suwaid ibnu Tariq, menyebutkan, ia bertanya, Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada
Nabi SAW mengenai khamar, anil khamri, fanahahu summa, mengenai khamar, kemudian beliau itu melarangnya. Lalu ia bertanya lagi kepada beliau, fanahahu summa sa'alahu fanahahu. Kemudian bertanya lagi kepada beliau, kemudian beliau melarangnya, dan ia berkata lagi kepada beliau, wahai faqala lahu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya khamar, innaha dawaun, sesungguhnya khamar itu adalah obat. Nah, maka Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walakinnaha daun, tidak, tetapi dia adalah penyakit. Nah, jelas dikatakan di sini dalam hadis Nabi bahwasanya khamar itu bukan obat, tetapi itu adalah penyakit.